Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info. Dimana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, di sesi pertama ya di pukul 7:30 guys di tanggal 25 Januari 2023 guys. Oke, kita langsung aja ya menuju ke update-nya. Dimana untuk global crypto market cap hari ini turun ya, cukup lumayan guys di 2,41%. Tentu saja ini kontribusi dari Bitcoin dan teman-temannya, dimana untuk Bitcoin hari ini dalam waktu 24 jam ya turun di 2,5% guys. Cukup lumayan lah. Dan begitu juga dengan Ethereum, penurunannya lebih parah di 5,76% ya. Kemudian BNB juga turun di 2,96% guys. SRP juga turun di 5,4%. Bahkan kalau kita lihat di sini rata-rata lebih parah seperti Solana, Polkadot, Shiba Inu dan lain-lain. Ini rata-rata penurunannya antara 2-8% guys kalau kita lihat di sini ya. Dan ini kalau menurut saya sih wajar-wajar aja, karena pasti dari sebagian besar investor mengambil keuntungan ya dari kenaikan yang sudah cukup tinggi kemarin. Dan secara rata-rata kalau kita lihat di sini harganya untuk perubahannya ini merah semua ya untuk altcoin guys, mengikuti pergerakan dari Bitcoin. Kemudian kalau kita lihat untuk pergerakan dari harga Bitcoin itu sendiri sesuai dengan chart ya yang ada di sini, dan seperti yang saya bilang kemarin masih bertahan di area ungu ini guys, dan memang kemungkinan nanti akan bolak-balik di area situ, turun naik ya, sampai menjelang di perilisan dari hasil meeting FOMC guys, yang kemungkinan akan diadakan pada 1 Februari pagi ya. Kita tunggu aja nanti untuk update-nya. Dan saran saja ya buat teman-teman semua yang mungkin ingin masuk di Bitcoin saat ini, saran saya jangan dulu guys, karena bisa jadi titik resisten ini bisa dibilang sudah mulai agak lemah ya untuk mempertahankan harga Bitcoin ini, apalagi dengan isu adanya interest rate yang kemungkinan akan dinaikkan ya sekitar 25 basis poin. Jadi kemungkinan untuk harga Bitcoin minggu depan akan turun lagi guys. Dan saran saya kalau kalian ingin masuk khususnya untuk pasar derivatif ya, sebaiknya ambil short saja dan jangan lupa untuk selalu pakai stop loss ya, karena bisa saja market ini berubah tidak sesuai dengan prediksi kita guys ya. Oke, kita lanjut untuk informasi pertama guys. Kita lansir dari Crypto Globe ya, dimana di sini diinformasikan bahwa Binance sebagai salah satu bursa kripto terbesar di dunia ya, mereka mengakui guys bahwa mereka salah mencampur jaminan untuk beberapa B tokennya dengan dana pelanggan guys. Nah ini cukup menarik ya. Jadi Binance sebagai bursa kripto terbuka mengakui bahwa mereka secara salah ya menyimpan jaminan untuk beberapa B tokennya yang mewakili versi token dari berbagai cryptocurrency pada BNB Chain di dompet yang sama dengan dana pengguna bursa guys. Menurut laporan dari Bloomberg yang baru-baru ini diterbitkan ya, cadangan yang hampir setengah dari 94 Binance Spec token yang dikeluarkan bursa saat ini disimpan di dompet tunggal yang ditandai sebagai Binance Edge atau Binance 8 guys. Dompet itu juga menyimpan aset pelanggan, dan laporan dari Bloomberg ini mencatat bahwa dompet itu berisi lebih banyak token ya daripada yang diperlukan untuk cadangan dari B token yang dikeluarkan, yang menunjukkan bahwa jaminan untuk token BNB Chain ini disimpan bersama dengan dana pengguna, bukan disimpan secara terpisah guys. Sebuah pernyataan dari perwakilan Binance menyatakan ya, Binance 8 adalah wallet dingin bursa ya, atau cold wallet dari bursa Binance ini guys, dan aset jaminan sebelumnya dipindahkan ke dalam wallet ini karena kesalahan dan diacu sesuai pada halaman B token proof of collateral. Binance menyadari kesalahan ini dan sedang dalam proses mentransfer aset tersebut ke wallet jaminan yang terpisah. Perwakilan Binance menegaskan bahwa semua aset pelanggan di Binance ini didukung ya 1:1 guys, jadi jangan khawatir. Kemudian untuk B token itu sendiri ya perlu dicatat adalah versi token dari cryptocurrency yang dikeluarkan ya pada rantai lain seperti Bitcoin, Ethereum, USDC, USDT dan lainnya pada BNB Chain. Menurut panduan Binance sendiri ya, B token harus didukung 1:1 oleh cadangan terkunci dari koin dasar, dan cadangan ini harus disimpan secara terpisah dari dana pelanggan dan bursa dalam wallet yang terpisah. Wallet Binance Edge memiliki cadangan untuk lebih dari 40 B token, termasuk versi token dari cryptocurrency utama seperti AAV, Uniswap, MakerDAO,
DAI, dan token Maker atau MakerDAO guys. Seperti yang dilansir ya dari Twitter data Finovation, kalian bisa cek sendiri nanti di sini. Kemudian dompet tersebut akan menyimpan lebih dari 1,8 miliar dolar ya sebagai aset yang terkait dengan BitToken. Tetapi nilai blockchain-nya lebih dari 16,5 miliar dolar yang menunjukkan bahwa ada jauh lebih banyak jaminan daripada yang diperlukan. Misalnya untuk LRC Loopring ada 92 juta dolar token LRC di dompet itu guys, yang mendukung 622.171 token LRC yang dibungkus. Setelah runtuhnya FTX pada November, pelanggan bursa kripto telah meminta transparansi yang lebih tinggi dari aset yang dimiliki. Dan FTX yang berbasis di Bahamas dan dibuat oleh Sam Bankman-Fried dituduh memberikan akses ya yang tidak terbatas ya ke aset pelanggan kepada perusahaan perdagangan saudaranya yaitu Alameda Research. Kasus bursa tersebut telah menyebabkan ketidakpercayaan terhadap bursa yang menyebabkan pelanggan menarik aset mereka guys. Dan sebagai respons, bursa mulai mempublikasikan laporan proof of reserve mereka ya untuk menunjukkan aset yang dimiliki. Seperti dilaporkan, Binance mengumumkan bahwa pembakaran token untuk BNB-nya untuk kuartal terbarunya ya telah melihat penghancuran atau pembakaran lebih dari 2,06 juta token BNB senilai lebih dari 600 juta dolar. Menurut pengumuman dari Binance, total ada sekitar 2,06 juta token BNB telah dibakar ya dalam transaksi dengan total 7.181 token yang dibakar dari program Pioneer Burn Platform perdagangan kripto Binance, di mana Binance menghitung BNB token yang dibakar sebagai BNB token yang telah hilang setelah disalahkan mengirimkannya ya ke alamat yang tidak dapat dikembalikan, dan menutupi kerugian mereka dengan BNB yang akan di burning. Dan sekitar 2,057 juta token BNB dibakar sebagai bagian dari sistem auto burn-nya guys. Nah, ini menarik ya. Jadi masalah ini sudah diatasi ya oleh Binance, di mana sekarang sedang dilakukan untuk transfer asetnya ke wallet khusus ya. Dan ini bagus, artinya respon yang dilakukan oleh Binance ini sangat cepat banget guys, sehingga aset yang ada pun aman, tidak terjadi apa-apa. Dan ini membuktikan bahwa Binance ini merupakan salah satu exchange yang sangat cepat ya dalam menanggapi kritik yang ada ya ataupun temuan-temuan yang disampaikan oleh beberapa pihak kepada Binance itu sendiri guys. Ini keren banget ya. Kemudian kita lanjut ya untuk informasi berikutnya. Kita lansir dari EMB Crypto guys. Dan ini berhubungan dengan device VR dari Apple kemarin yang kita sudah informasikan ya. Dan sini adalah update-nya, dimana untuk VR dari Apple ini akan diluncurkan di Decentraland guys. Nah, ini menarik ya, karena sempat beredar ya skeptisisme bahwa Apple ini akan bekerja sama dengan pihak ketiga, tapi ternyata hal itu telah dibantah guys. Dan untuk VR dari Apple ini akhirnya bekerja sama dengan Decentraland guys. Nah, pertanyaannya, apakah Decentraland dengan tokennya Mana ini akan menjadi raja metaverse? Jadi pada 2021, percakapan tentang metaverse dan realitas virtual mencapai puncaknya, bahkan di ruang mata uang kripto. Ini adalah salah satu alasan mengapa token seperti Decentraland yaitu Mana dan The Sandbox yaitu Suns mencapai puncak tertinggi atau ATH-nya yang cukup besar guys. Namun kondisi pasar yang tidak menguntungkan tampaknya telah menghambat upaya ini, karena banyak dari token ini jatuh drastis ya dari puncaknya. Namun dalam situasi baru, laporan baru dari Bloomberg tanggal 23 Januari kemarin ya, yang berputar di sekitar perangkat virtual reality atau VR Apple dapat menawarkan harapan baru guys. Perangkat yang dijanjikan akan dirilis nanti ya di tahun ini juga, yang telah ditunggu-tunggu dengan antusiasme dengan investor Mana yang mengharapkan hasil yang positif darinya. Namun pertanyaannya guys, kenapa harus Decentraland gitu ya? Jadi proyek Decentraland dibangun sekitar pengalaman realitas virtual dengan tokennya berada di blockchain Ethereum. Dan pada 2023 ya, token dari Decentraland yaitu Mana disertai dengan sisa pasar ya membangun kenaikan nilai 118,49% yang luar biasa ya dalam 30 hari terakhir ini. Jadi dengan peluncuran VR yang akan datang, apakah Mana akan melebihi harapan? Pada jangka waktu harian, rata-rata bergerak eksponensial ya untuk EMA-nya, menunjukkan bahwa token Mana ini mungkin akan lebih tinggi lagi ya untuk harganya dalam jangka panjang. Dan hal ini karena MA 200 seperti yang terlihat dari grafik ini ya di garis ungu diposisikan di atas MA 20 biru guys dan MA 50 di warna kuning ini.
Berdasarkan persilangan dan perbedaan, sikap ini menunjukkan bahwa aksi harga mana ini dapat beralih menjadi bullish guys. Namun tidak ada kepastian ya bahwa hasil yang hijau akan dihasilkan dari dampak Apple ini guys. Pada saat yang sama tidak dapat mengesampingkan pengaruh ya, terutama karena token yang terkait dengan AI seperti Fetch.ai yaitu tokennya FET mengalami kenaikan setelah adopsi dari ChatGPT ya, ini meningkat drastis guys. Jadi ada kemungkinan ya bahwa mana akan mengambil rally karena Apple berencana untuk versi lebih murah ya dari perangkat pada akhir 2024 nanti. Sementara itu, Apple bukan satu-satunya perusahaan teknologi yang terlibat dalam pembangunan produk VR, dan Meta yang dipimpin oleh Mark Zuckerberg telah dalam jalur untuk beberapa waktu, dan meskipun tidak ada kemajuan yang menonjol dari sisi perusahaan yang dapat menguntungkan token Metaverse guys. Selain itu, salah satu alasan ya mengapa Decentraland atau Mana ini ya mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir karena volumenya guys. Menurut data dari Santiment ya, volume perdagangan token mencapai lebih dari 1 miliar dolar ya beberapa kali selama periode tersebut. Namun saat ini telah menurun menjadi 230,37 juta dolar guys. Penurunan itu menunjukkan bahwa investor telah menunjukkan bahwa melakukan transaksi melalui jaringan Decentraland. Ini juga tercermin dalam rasio market value to realized value atau MVRV selama 30 hari. Karena rasio MVRV turun menjadi 46,01%, itu berarti pemegang telah membuat kenaikan yang lebih sedikit baru-baru ini. Namun rasio MVRV juga mengadakan periode akumulasi yang mungkin dengan motif mengurangi tekanan penjualan. Jadi saat pasar teknologi metaverse berkembang, token seperti Mana memiliki kesempatan untuk bergerak dengan dorongan guys atau supportnya. Nah, ini menarik ya guys. Dan apakah ini akan menjadi kebangkitan dari Metaverse? Kita tunggu aja seperti apa nanti ya hasilnya. Dan kita lanjut untuk informasi berikutnya. Kita lansir dari Zcrypto ya, dimana di sini diinformasikan bahwa harga token Shiba ini bisa mencapai 0,001 dolar guys. Jadi sekitar 14 rupiah mungkin ya. Pada saat developer dari Shiba Inu ini guys ya mengisyaratkan akan segera meluncurkan versi beta dari Shibarium di bulan Februari ini. Nah, ini menarik ya. Jadi solusi skala layer 2 yang sangat ditunggu-tunggu yaitu Shibarium untuk Shiba Inu ini ya hampir siap untuk diluncurkan dalam versi betanya guys, dengan pengembang utama Satoshi Kusama yang menyarankan di bio Twitternya bahwa Shibarium mungkin akan datang secepat bulan Februari atau lebih awal. Pada hari Jumat, Kusama tidak sengaja mengungkapkan tanggal yang mungkin untuk peluncuran beta yang tersembunyi dalam teka-teki kata melalui profil Twitternya yang berbunyi "Tending the Pine Tree of Life, quickly learning to play the flute before putting Shibarium in a heart-shaped box with a bow." Jadi merawat pohon pinus kehidupan, cepat belajar memainkan flute sebelum meletakkan Shibarium dalam kotak berbentuk hati dengan pita. Setelah pembaruan profil, komunitas Shiba Inu telah mencoba mendekodekan pesan tersebut guys, dengan beberapa menyimpulkan bahwa Shibarium akan dirilis pada hari Valentine atau sekitar tanggal 14 Februari. Petunjuk dari pengembang inti menyarankan rilis beta pada 14 Februari berdasarkan tweet dari Satoshi Kusama dan Shiba Holder ya. Tulis seorang tweet mengutip pikiran ribuan pendukung Shiba Inu. Akhir pekan lalu, Kusama memberikan petunjuk lain ketika dia secara misterius ya mengirimkan sebuah tip. Jadi dia bilang selama musim gugur, pohon mungkin hanya memiliki beberapa daun, tapi kemudian musim semi muncul. Untungnya, Shibarium dalam konteks ini adalah pohon pinus masih saja butuh air, cahaya matahari, dan tanah yang tepat. Tapi pohon pinus bertahan dan berkembang baik selama musim dingin yang paling keras. Saya mendengar teh dari jarum itu baik untuk kesehatanmu guys. Jadi pada Sabtu, Kusama juga meluncurkan grup Telegram resmi ya untuk Shibarium yang saat ini memiliki lebih dari 12.000 anggota. Dia kemudian menyatakan bahwa kanal tersebut tidak akan berkomunikasi sampai jaringan layer 2 dirilis, sehingga menambah spekulasi bahwa itu akan diluncurkan segera guys. Perkembangan terbaru ini membuat minat komunitas kripto meningkat, khususnya untuk Shiba Army ya, dengan banyak yang berspekulasi tentang potensi dan dampak proyek tersebut pada industri. Peluncuran Shibarium diharapkan dapat meningkatkan performa untuk ekosistem Shiba Inu dan menandakan pergeseran di industri, karena lebih banyak proyek sekarang mencari solusi layer 2 untuk meningkatkan skalabilitas, privacy, dan juga keamanan ya atau securities-nya guys. Sementara itu, pasukan dari Shiba Army ya ini telah sangat menantikan peluncuran ini, dengan beberapa yang berspekulasi bahwa ini akan menyebabkan harga token Shiba dan juga bond ini meningkat, dengan potensi Shiba Inu bisa melewati harga di 0,001 dolar ya atau sekitar 14 rupiah guys. Dalam 48 jam terakhir, token Shiba telah melonjak lebih dari 5% ya, dan dalam satu minggu sebesar 21%. Dengan harga saat ini di 0,00001209 dolar, token Shiba diperdagangkan pada level tertinggi ya sejak November
November 2022 dengan kenaikan 43% dari awal tahun, guys. Jadi ini menarik ya. Untuk layer 2 dari Shibarium ini yang kemungkinan dari teka-teki yang ditulis oleh Satoshi Kusama di Twitternya ini, guys, kemungkinan di bulan Februari nanti akan luncur. Tapi ini baru spekulasi saja ya. Jadi belum ada informasi resmi atau pengumuman resmi dari Satoshi Kusama itu sendiri, guys. Jadi kita nantikan aja seperti apa. Dan menurut pendapat kalian bagaimana, guys? Apakah kalian merasa bullish ya dengan Shibarium ini, guys, khususnya untuk token dari Shiba? Kalian bisa tulis di kolom komentar dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.